Kita masuk ke dalam topik baru pada matematika SMP dengan judul pertidaksamaan linear satu variabel. Bagian pertama. Dari matematika SMP, pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, kita masuk dulu tentang konsep dasar pertidaksamaan linear satu variabel, ya. Jadi prinsip pertidaksamaan linear satu variabel itu mirip-mirip pada persamaan linear, ya. Proses aljabarnya sama. Oke. Ya, pada dasarnya pertidaksamaan linear satu variabel, pertidaksamaan linear satu variabel, ya. Jadi ciri khasnya apa? Ya, tentunya yang pertama adalah mengandung satu variabel. Oke. Mengandung satu variabel, ya. Yang kedua adalah mempunyai tanda atau dihubungkan dengan tanda lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, ya. Jadi tidak mengandung sama dengan. Oke, nah ciri khas dari PTLCP yang ketiga adalah mempunyai banyak jawaban. Oke, mempunyai banyak himpunan penyelesaian. Oke, mempunyai banyak solusi, ya. Oke, itu dulu kuncinya tentang pertidaksamaan linear satu variabel, ya. Ini jelas sekali. Oke. Nah, misalkan saya katakan pada garis bilangan, ya. Misalkan kita katakan pada garis bilangan ini, oke. Lalu kita ambil, misalkan di sini titik 2, ya, pada titik 2, ya. Kemudian kita gambarkan seperti ini, ya. Nah, yang ini. Oke. Nah, ketika kita arsir ke sebelah kanan, oke, nah ini kita sebut sebagai X. Misalkan ini kita sebagai X, ya. X lebih besar 2. Oke. Berapakah X lebih besar dari 2 itu? Ya banyak sekali, betul ya. Dimulai dari, kalau dia bilangan bulat berarti dimulai dari 3, 4, ya, 5, dan seterusnya, ya. Ya, kalau dia bilangan bulat. Oke. Nah, ini disebut dengan X lebih besar dari 2. Oke. Nah, ketika kita bilang seperti ini, ya. Lalu kita mempunyai bentuk seperti ini lagi yang mirip dengan dia. Oke. Kemudian nah, oke. Nah, di sini bulatannya hitam. Oke. Saya katakan juga dengan 2. Ya, anggap ini X. Maka dalam matematik kita sebut ini X lebih besar sama dengan 2. Nah, ini ada sedikit keunikannya. Karena di sini ada tanda lebih besar sama dengan. Oke. Ini ada X lebih besar sama dengan 2. Nah, artinya himpunan penyelesaiannya adalah dimulai dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke. Nah, di sini sudah jelas, ya. Di sini sudah jelas, ya. Antara X lebih besar dari 2 dan X lebih besar sama dengan 2. Oke. Oh, maaf, ini
harus diarsir ya, harus diarsir ya, karena kan arsirannya ke kanan. Oke, nah X lebih besar dari 2 berarti 2 tidak ikut. Tapi kalau X lebih besar sama dengan 2, 2-nya ikut karena mengandung sama dengan. Nah, itulah ciri dari tidak sama linear satu variabel, mengandung satu variabel, mempunyai tanda lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan mempunyai banyak solusi. Ya, itu dari ciri khas dari pertidaksamaan linear satu variabel. Ya, itu ciri khasnya. Jadi harus mengandung satu variabel. Jadi kalau misalkan dibilang begini, ya, misalkan 4X ditambah 3Y lebih kecil dari 5, misalkan begitu ya. Ini mengandung 2 variabel, ya. Ya, ini mengandung dua variabel, ya. Nah, ini tidak bisa dikatakan PTLSP ya. Ini tidak bisa dikatakan PTLSP ya. Tapi kalau misalkan ditulis misalkan 3X minus 5 lebih besar sama dengan 8 misalkan. Ini kan satu variabel ya. Ini ya. Satu variabel ya, satu variabel. Nah, maka ini masuk PTLSP ya. Jadi apakah variabelnya hanya X? Enggak juga. Terserah ya. Misalkan saya tulis, misalkan min 2A ditambah 10 lebih kecil 6 misal. Ini juga termasuk PTLSP ya, karena dia satu variabel ya. Ini disebut PTLSP gitu. Oke, jelas sampai sini ya. Nah, bagaimana operasinya? Ya, operasi PTLSP itu konsepnya sama seperti persamaan linear satu variabel ya, konsepnya. Artinya kita menggunakan cara-cara aljabar ya. Misalkan saya kasih contoh seperti ini ya. Misalkan begini. 3X min 7 ditambah 2X lebih kecil sama dengan misalkan 8. Ya, nah cara kerjanya seperti cara aljabar, oke? Yang satu suku kita gabung, oke? Yang satu suku kita gabung, ini yang sejenis ya, oke? Ini yang sejenis, ya. Sedangkan yang ini angka dengan angka tentunya yang ini, oke? Gitu ya, sangat mudah ya. Nah sekarang kita tulis jawabannya, ya. 3X plus 2X, perhatikan, ini 2 geser saja, dia tidak melewati tanda lebih kecil lebih besar. Jadi tandanya plus ini punya 2 ya. Sama seperti aljabar, hati-hati tanda. Kemudian lebih kecil sama dengan, lalu min 7 ke kanan. Sementara 8 tidak bergerak. Min ketika dia lewatin tanda lebih kecil sama dengan atau lebih besar, berubah tanda. Oke. Nah, di sini 5X lebih kecil 15. Nah, X lebih kecil 15 per 5. Oke. Berarti X lebih kecil sama dengan 3. Nah, itu deh jawabannya. Berapakah X lebih kecil sama dengan 3 untuk bilangan bulat? Ya, banyak banget. Bisa dimulai dari 3, ya kan? Wah, penulisannya adalah 3, terus 2, 1, dan seterusnya. Oke, itu dia. Nah itu dia ya. Nah contoh kedua misalkan saya tulis begini. Misalkan contoh kedua, minus 2 buka kurung X min 3 ditambah 7 X plus 4 ya, lebih besar misalkan 10. Nah, bagaimana itu solusinya? Oke. Bagaimana solusinya? Oke, seperti aljabar ya. Ya, seperti biasa, kurung dibuka dulu ya. Kurung dibuka. Ini dikali ke dalam. Oke, jadinya adalah min 2 kali X min 2X.
Min 2 kali min 3, ini min punya 3 ya. Min 2 kali min 3 berarti positif 6. Nah, kemudian ini juga kita buka. Ini dibuka. Oke. Lihat ya. Hati-hati, ini plus 7. Ya, plus 7. 7 kali X plus 7X. Plus 7 kali 4 plus 28. Lebih besar 10. Oke. Nah, seperti biasa yang sejenis kita gabungkan ya, yang sejenis kita gabungkan yang ini. Oke. Oke, lalu yang ini sama ini. Oke. Nah, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Min 2X ditambah 7X lebih besar. Nah, ini 6 pindahin ke kanan ya, pindah ke kanan. Jadi min 6, ini juga 28 pindahin ke kanan, min 28. Sementara 10 yang ini tidak bergerak ya. Kita tulis tambah 10. Nah, ini jadinya min 2X tambah 7X berarti 5X lebih besar min 24. Betul ya? Nah, berarti X lebih besar dari min 24 per 5. Oke, itu jelas. Gampang ya? Jadi prinsipnya mengikuti prinsip aljabar. Oke. Nah, misalkan saya punya contoh lain. Ya, misalkan saya punya contoh lain kayak gini. Ya. Misalkan saya punya contoh lain. Min 8X ditambah 7. Oh, Sir, tadi jawabannya yang tadi min 24 per 5 kan? Iya. Betul. Contoh lagi misalkan kayak gini. Ya. Min 8X tambah 7 dikali min X tambah 3 tutup kurung, lebih kecil 4. Oke, seperti biasa. Ya. Oke, kita buka dulu kurungnya ya. Kita buka kurungnya. Ini berarti min 8X. Nah, ini dibuka. 7 kali min X berarti min 7X. 7 kali 3 berarti ditambah 21. Lebih kecil 4. Nah, ini jadi ini satu suku nih. Jenis. Berarti min 15X. Lebih kecil 4. Ini pindahin ke kanan ya. Min 21. Nah, min 15X lebih kecil min berapa nih? Min 17. Nah, ini ada yang baru nih. Ya. Nih catatan penting. Penting. Ya. Sebelum akhir penyelesaian ya, jika ditemukan variabelnya dalam tanda negatif ya, maka wajib dikali min 1. Yang pertama, penting, sebelum akhir penyelesaian, jika ditemukan variabelnya dalam tanda negatif, maka wajib dikali min 1. Ya. Akibatnya, perhatikan, ini penting. Ya. Akibatnya adalah tanda pertidaksamaannya menjadi berubah arah. Ingat?
Penting sebelum akhir penyelesaian, ya. Jika ditemukan variabelnya dalam tanda negatif, maka wajib dikali min 1. Akibatnya adalah tanda pertidaksamaannya menjadi berubah, ya. Tanda pertidaksamaannya menjadi apa? Berubah. Ingat-ingat nih konsep dasarnya. Nah, sekarang kita lihat nih di soal kita. Perhatikan. Nih, negatif min 15x. Ya, itu yang tadi yang saya maksud. Jadi sebelum kita melakukan penyelesaian akhir, ternyata minnya negatif. Ya. Nah, ini wajib dikali min 1. Ya. Wajib dikali min 1. Ya, wajib dikali min 1. Akibatnya tanda pertidaksamaannya menjadi berubah arah. Nah, ini akibatnya nih. Min 15x kali min 1 jadi 15x. Nih hati-hati nih, tandanya berubah. Yang ini nih. Ya. Lebih kecil dikali min 1 menjadi lebih besar. Nah, hati-hati. Ya. Min 17 kali min 1, 17. Nah, ketika dia udah positif, baru deh X lebih besar 17 per 15. Ya, itu dia jawabnya. Ya, ngerti ya? Oke. Kita lihat contoh yang lain lagi biar lebih jelas. Jadi untuk yang terakhir apa? Hindari X-nya negatif. Kalau mendapatkan X negatif dikali min 1. Oke, bagaimana kalau kita temukan pecahan? Pertidaksamaan tapi dalam pecahan. Misal begini. 2/5 3x min 1 ditambah 4/3 lebih besar sama dengan 3 ditambah 1/5 X min 1. Nah, oke, gimana nih? Ya, ya, sama saja prinsip seperti aljabar. Yang kita lakukan apa? Ya kali KPK dulu, ya nggak? Biar enak prosesnya. Kali KPK. KPK-nya berapa nih? KPK-nya, lihat penyebutnya. KPK dari penyebut. 5 3 dan 5. KPK 5, 3 dan 5. Ya 15 adalah 15. Jadi semua item ini dikali 15. Oke, dikali 15. Nah, kita tulis dulu soalnya. 2/5 3x min 1 4/3 lebih besar sama dengan 3 tambah 1/5 X min 1. Semua dikali 15. Setiap item kamu letakkan 15. Kecuali dalam kurung ya, jangan. Kalau dalam kurung jangan. Oke. Nah, akibatnya ada yang kita sederhanakan.
dapatnya 3, betul? Dapatnya 5, ini langsung dapatnya 3. Anggap ya. Nah, akibatnya 3 kali 2, 6. 3x min 1 ditambah 5 kali 4, 20. Lebih besar sama dengan 15 kali 3, 45. Ditambah 3 buka kurung x min 1. Oke, jelas di sini? Habis itu baru kita kali ke dalam. Oke. Jadinya 6 kali 3x 18x. 6 kali min 1 min 6. Oke. Tambah 20 lebih besar sama dengan 45. Tambah kali ke dalam lagi. Set ya. Dapatnya 3 kali x 3x. 3 kali min 1 min 3. Oke, lanjut. 18x. Yang ini digabung. Jenis. Min 6 tambah 20. 14. Besar sama dengan. Ini digabung. 45 min 3 berarti 42. Ditambah 3x. Jelas ya? Jadi pada prinsipnya sama seperti aljabar, yang sejenis digabung. Kita usahakan x-nya ke kiri, angka ke kanan. Itu ya. X-nya ke kiri, angka ke kanan. Berarti 18x. Ini 3x. Pindah ke kanan jadi minus 3x. Oke, lebih besar sama dengan 42 tetap, yang pindah itu yang 14. Plus 14 pindah jadi min 14. 18x min 3x, 15x. Lebih besar sama dengan 28. Oke. Lihat, perhatikan x-nya positif ya. Jadi tidak perlu dikali min 1. X lebih besar sama dengan 28 per 15. Ya. Jadi X lebih besar sama dengan 28 per 15. Nah, itu dia jawaban akhirnya ya. X lebih besar sama dengan 28 per 15. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan seri matematika SMP pertidasamaan linear satu variabel bagian pertama ya. Kita masuk pembahasan soal. Oke, kita lihat latihan soal yang pertama. Ya. Oke, yang A dulu. Yang A kita jawab. X min 1 lebih besar dari 10. X min 1 lebih besar 10. Nah, ini mudah sekali. Ini min 1 taruh aja ke kanan. Betul? X lebih besar 10 tambah 1. Berarti X lebih besar 11. Udah, selesai. Kalau kita gambar garis bilangannya gimana? Ya mudah ya, garis bilangan cuma begini aja. Garis bilangan. Kemudian pada sebelah di sini, ini bulatannya kosong ya. 11 dia arahnya ke kanan. Karena kan lebih besar, artinya ke kanan, ya. Nah, begini dia hasilnya ya, oke. Nah, yang B. Sekarang kita yang B. Yang B pertanyaannya W ditambah 4 lebih kecil sama dengan 9. Ini juga gampang. Udah, 4 ke kanan. Pokoknya kita cari pasangan gitu ya. W lebih kecil sama dengan 9. Positif 4 pindah ke kanan jadi min 4. Jadi W lebih kecil sama dengan 5.
Gampang ya. Nah, kita gambar garis bilangannya. Oke. Titiknya pada 5. Ya, tapi penuh dia, bulatannya penuh. Ya, kenapa penuh? Karena di sini ada mengandung sama dengan, ya. Lebih kecil 5 berarti arsir ke kiri. Oke. Ini dia. Oke. Nah, gampang ya. Lanjut yang C. Kita lihat yang C. C itu apa? Min 5 lebih besar B min 1. Nah, usahakan variabel ke kiri, angka ke kanan ya. Nah, B-nya pindah ke kiri. Jadi minus B. Min 5 pindah ke kanan. Jadi 5. Ini min 1 masih ada, ditulis min 1. Karena min 1 nggak pindah. Min B lebih besar dari 4. Nah, hati-hati nih. Hati-hati. Minnya negatif loh, minnya negatif loh ini. Oke. Hati-hati nih, minnya negatif nih. Variabelnya negatif. Maka wajib dikali min 1 ya. Kita kali min 1. Min 1 kali min B, dapatnya B. Lebih besar dikali min 1, jadi berubah tanda, ya. 4 kali min 1, min 4. Oke. Jadi garis bilangannya, karena dia lebih kecil dari 4, kita buat garis bilangannya pada min 4 tapi kosong karena tidak mengandung sama dengan ya, dia tinggal aja. Lebih kecil min 4 berarti ke kiri. Oke. Nah, gambar ini. Akhirannya kiri ya. Oke, itu dia. Oke, kita lihat yang D. Yang D itu adalah 3/2 ditambah K lebih besar sama dengan min 45. Karena dia mengandung pecahan, kita kali KPK dulu. KPK-nya berapa nih? Penyebutnya kan 2 ya. Berarti kita kali 2 biar penyebutnya hilang. Ya, masing-masing dikali 2. 3/2 kali 2 berarti 3. K kali 2 berarti 2K. Lebih besar sama dengan min 45 kali 2 min 90. Ya, kemudian ini 3 pindah ke kanan. Variabel tetap di kiri ya. 2K lebih besar sama dengan min 90. Lalu 3 ke kanan jadi min 3. Jadi 2K lebih besar sama dengan min 93. Berarti K lebih besar sama dengan min 93/2. Gitu. Ya. Kita gambar garis bilangannya. Oke. Min 93/2 penuh. Ya, min 93/2. Lebih besar, tapi ke kanan ya. Lebih besar dia ke kanan, artinya ke kanan. Oke. Akhirannya ke kanan ya. Nah, gitu dia ya. Oke, terus yang E. Yang E sekarang, yang E. 2 lebih kecil S min 8. Huruf kita taruh ke kiri. Angka kita taruh ke kanan. Ya, S ke kiri jadi min S. Ya, lebih kecil. Lalu 2 ke kanan jadi min 2. Masih ada min 8.
Min S lebih kecil min 10. Ternyata variabelnya negatif. Tuh. Betul ya. Maka ini wajib dikali min 1. Ya, kali min 1. Dikali min 1. Ingat, min X kali min 1 jadi S. Lebih kecil dikali min 1 jadi lebih besar. Ya, berupa tanda. Min 10 kali min 1, 10. Ya, selesai. Gitu ya. Itu soal latihan soal yang pertama. Jelas ya? Yuk, kita lihat latihan soal kedua ya. Ya, latihan soal kedua. Oke. Oke, sekarang kita bahas yang F. Ya, mengandung pecahan ya. Yang F. 47/5 lebih kecil sama dengan T dikurang 7/2. Nah, ini pecahan. Ya, cari KPK dulu. Cari KPK berapa tuh? 5 dan 2. KPK penyebut ya. 5 dan 2. Ya, berarti ke berapa tuh? 10 ya. Kita kali 10 dong semua. Betul ya. Kali 10. Setiap item kecuali dalam kurung ya. 47/5 lebih kecil T 7/2. Kita kali 10. 10 10 10. Oke, kita sederhanakan. Ini ke sini dapatnya 2. Ini ke sini dapatnya 5. Betul ya? 2 kali 4 7. 94. Betul? Lebih kecil 10T. Min 5 kali 7, min 35. Usahakan yang punya variabel ke kiri, angka ke kanan ya. Ini pindah ke kiri, 94 pindah ke kanan. Min 10T pindah jadi 10T pindah ke kiri jadi min 10T. Lebih kecil sama dengan 94 pindah ke kanan jadi min 94. Sementara min 35 tidak bergerak alias tetap. Min 10T lebih kecil sama dengan min 129. Betul? Sehingga kita lihat di sini ternyata variabelnya negatif. Variabelnya negatif nih tuh, negatif lagi variabelnya. Berarti kita kali min 1 lagi. Kita kali min 1 lagi ya. Kita kali min 1. Jadinya min 10 kali min 1, 10T. 10T. Lebih kecil sama dengan dikali min 1, jadi berubah tanda. Min 129 kali min 1, 129. Jadi T lebih besar sama dengan 129/10. Jelas ya? Oke? Tuh. Sekarang kita jawab yang G. Ya, yang G. H min setengah lebih besar sama dengan min 1. Nah, KPK-nya 2 nih ya, karena penyebutnya cuma ada 2 doang. Kita kali 2 semua. Ya, KPK-nya 2. Ya.
Yuk. H kali 2 kan gini, setiap variabelnya dikali 2. Nah, 2 kali H, 2H. Min 2 kali setengah, 1. 2 kali min 1, min 2. Ya, 2H ini pindah ke kanan. Min 2, min 1 ke kanan jadi plus 1. 2H lebih besar dari min 1. Nah, H-nya udah positif. Dengar ya. H lebih besar dari min setengah. Itu yang G. H lebih besar min setengah. Oke. Nah, sekarang kita ngerjakan yang H. Ya, sekarang yang H. Langsung di sini aja. Ya. Nah, kalau ditemukan pecahan campuran, wajib bikin pecahan biasa. Ya, ini coba ke pecahan biasa dulu. Min 4 kali 7 min 28 tambah 3 min 31/4 ditambah M ditambah setengah lebih kecil sama dengan 4 kali 2 8 tambah 1 9 min 9/4. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat KPK-nya. Karena ini kan pecahan. KPK 4, 2, dan 4. Ya, KPK 2 dan 4 berapa tuh? Ya, 4 dong ya. Oke. KPK 4, 2, dan 4. Ya, 4. Betul ya? Jadi semua itemnya dikali 4. Ya, min 31/4 tambah M tambah setengah lebih kecil min 9/4. Semua dikali 4. Nah, tuh kita kali 4. Nah, gitu. Kita kali 4 ya. Nah, kita pindahkan ke sini aja. Ya. Kita kali 4 berapa tuh? Jadi min 31/4 ditambah M tambah setengah lebih kecil sama dengan min 9/4. Semuanya dikali 4. Dikali 4. Dikali 4. Dikali 4. Dikali 4. Oke. Kemudian kita sederhanakan. Ini kecoret 1. Yang ini jadi 2. Yang ini habis, ya kan? Yuk, 1 kali min 31, min 31. 4 kali M, 4M. 2 kali 1, 2. Lebih kecil sama dengan min 9. Oke? Jadi ini kita gabung nih, yang ini kita gabung. Jadi 4M, min 31 tambah 2, min 29. Lebih kecil, min 9. Lalu min 29 pindahin ke kanan. Min 4M, lebih kecil sama dengan min 9. Min 29 jadi plus 29. Min 4M, lebih kecil sama dengan 20. Ya kan? Aduh, min 4M negatif, betul nggak? Wajib dikali min 1 nih semua. Jadinya apa? Dikali min 1 jadi 4M. Lebih kecil jadi lebih besar sama dengan. Lalu di sini jadi 20 kali min 1 min 20. Jadi M lebih besar dari M lebih besar sama dengan min 5 jawabnya, ya. Jadi jawabannya M lebih besar sama dengan min 5. Ya. Jawabannya dia adalah M lebih besar sama dengan min 5.
Itu jawabannya. Oke? Jelas ya?